Bandung ya. Aku tuh mau nanya gini, kan tadi kan dari jelasin sama Kang Gazan, katanya mau berhenti, reseller itu cuma jangka pendek ya? Ya. Jadi otomatis bukan jalur distribusi jangka panjang kan? Nah, aku mau nanya pertanyaannya kayak gini, kita sudah tidak membutuhkan reseller lagi. Apa? Indikatornya apa? Kita tidak meniadakan reseller gitu. Oke, itu aja Mbak? Itu aja. Oke. Salah satu alasan kita yang paling kuat, supaya gimana caranya orang yang mau beli Zanana itu gampang. Karena kalau misalnya saya biarkan orang-orang kesulitan cari Zanana, adalah kompetitor untuk masuk. Misalnya mereka, mayoritas target market kita misalnya udah tahu Zanana nih. Mungkin mereka udah pernah coba juga. Nah begitu mereka mau beli lagi, reseller yang dulu udah gak aktif misalnya, terus harus cari reseller yang lain. Nah begitu mereka kesulitan cari Zanana, nanti tinggal datang aja keripik pisang lain, yang rasanya mirip-mirip sama kita, tinggal bilang, susah cari Zanana, beli kita aja. Akan menjadi celah kompetitor untuk masuk. Nah, indikator apa yang saya gunakan, kenapa kok saya nggak mau, nantinya saya nggak pakai reseller lagi, itu tujuannya kemerataan distribusi Mbak. Gimana caranya orang mau beli gampang itu. Karena kalau mereka mau beli susah, di awal mungkin mereka mau belinya susah, terus langka di awal 1 tahun 2 tahun pertama mungkin mereka mau. Karena penasaran. Tapi kok begitu waktunya udah lewat nih, trennya boomingnya udah lewat, aja gitu loh. Mereka udah nggak mau lagi. Misalnya kalau sekarang saya terusin nih, strategi kita yang 2 tahun yang lalu tuh, Kak mau beli Zanana di mana ya? Kita kan balasnya di mana ayo gitu ya. Dulu tuh tahun 2014-2015. Nah bayangin kalau saya masih pakai strategi itu sekarang, Kak beli Zanana di mana? Terus kita balas di mana ayo. Mereka udah bodoh amat lah. Mereka udah enak duluan kan, karena masanya sudah lewat. Nah sekarang itu masanya gimana caranya Zanana itu terdistribusi dengan rata. Sehingga tidak ada kompetitor, tidak ada celah kompetitor untuk masuk. Kalau kayak gitu, kalau misalnya kesulitan didapatkan, orang tinggal aja rasanya yang sama-sama kayak kita, terus tinggal bilang, susah cari Zanana, cari kita aja. Gitu. Jadi itu indikatornya ya Mbak Sofia. Kurang lebih gitulah Mbak. Apalagi Mbak Ici kan cenderung lebih mudah daripada Zanana tuh. Keripik singkong digoreng, dikasih bumbu cabai, selesai. Ici tidak rata distribusinya, bisa diambil sama orang lain. Mbak Ici ada nggak? Nggak ada. Adanya apa? Karuhun. Pas orang-orang cobain Karuhun, enakan Karuhun. Akhirnya switching brand. Jadi nggak makan Mbak Ici lagi. Nah itu kenapa Mbak Ici meratakan. Supaya orang-orang yang penasaran sama Mbak Ici, orang-orang yang udah pernah beli Mbak Ici tapi mau beli lagi, itu gampang dapatnya. Tidak dikasih celah untuk orang lain untuk masuk. Itu ya Mbak Sofi ya. Udah mulai penuh. Rohim, udah makan ya? Berarti ini sesi yang ngantuk-ngantuknya, oh kecuali ini bapak-bapak panitia, nggak sempat makan tadi. Oke kita mulai ya teman-teman ya. Jadi ini ada materi aslinya itu dari bukunya Brad Sugar. Bener nggak Brad Sugar? Nama bukunya Instant Cash Flow. Jadi ada 5 cara untuk menaikkan keuntungan usaha. Increase your business profit. Kita mulai ya. Apa aja kelima cara itu? Yang pertama, calon pelanggan. Yang kedua, nilai konversi. Calon pelanggan dikali nilai konversi sama dengan pelanggan. Nah terus cara yang ketiga, pelanggan dikali transaksi per bulan, rata-rata ya, rata-rata transaksi per bulan. Terus dikali lagi rata-rata rupiah per transaksi, sama dengan omset. Omset dikali margin, sama dengan keuntungan. Jadi ini nih, kelima cara itu ini. Calon pelanggan atau leads, terus yang kedua nilai konversi, yang ketiga transaksi per bulan, yang keempat rata-rata rupiah per transaksi, yang kelima baru margin, persentase. Nah, ini yang pertama jelas ya sesuai judulnya, untuk menaikkan keuntungan usaha, menaikkan profit bisnis gitu ya. Nah yang kedua sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman paham materi ini bisa teman-teman gunakan untuk menganalisa sebuah bisnis. Jadi kalau misalnya nanti ada bisnis yang mau bangkrut gitu ya, mau kolaps, kalau teman-teman ngerti ini,
teman-teman bisa menggunakan framework ini untuk kolaps itu. Keren ya? Nah, kita lanjut nih. Ini contohnya ya. Calon pelanggan itu bisa juga disebut leads. Calon pelanggan misalnya ada 2000. Ya. Terus dari 2000 itu calon pelanggan yang menjadi pelanggan itu 10% nilai konversi. Apa itu nilai konversi? Persentase yang dari calon pelanggan menjadi pelanggan. Itu namanya nilai konversi ya. 2000 calon pelanggan dikali 10% sama dengan 200 pelanggan. 200 pelanggan ini melakukan transaksi setiap bulannya itu satu kali transaksi. Setiap kali transaksi mereka menghabiskan rata-rata Rp50.000. Berarti 200 dikali 1 dikali 50.000 sama dengan omset. Omset dikali persentase margin, misalnya 20% ya awalnya, sama dengan profit 2 juta. Nah ini sebelum kita praktekin ya. Nah sekarang saya mau memperdalam apa itu calon pelanggan, apa itu nilai konversi, apa itu transaksi per bulan, apa itu rata-rata rupiah per transaksi, apa itu margin, bagaimana cara meningkatkannya, apa aja contoh-contoh kasusnya. Oke, masuk yang pertama, calon pelanggan atau lead. Intinya calon pelanggan itu adalah orang yang datang, orang yang lihat produk kita, sama orang-orang yang tanya-tanya, itu calon pelanggan. Jadi kalau misalnya buka rumah makan, yang lalu lalang itu bukan lead, itu traffic namanya. Lalu lalang itu traffic. Kecuali dia udah masuk, itu baru lead, gitu ya. Udah masuk, udah tanya harga, udah ngeliat-liat menu, itu lead. Lead adalah hasil dari keterlihatan, desain, warna, bentuk, outlet, kemasan produk. Atau bisa juga lead itu adalah hasil dari referral. Sana aja. Terus leads juga bisa dihasilkan dari promosi, dari sebar brosur, sebar voucher, terus apalagi ngiklan di internet, ngiklan di TV. Intinya itu adalah cara-cara atau gitu ya. Nah ini beberapa caranya, beberapa toolsnya lah ya. Sebenarnya banyak banget teman-teman. Teman-teman nanti bisa eksplorasi sendiri. Intinya leads itu adalah calon pelanggan. Di formula yang pertama ini, teman-teman biasanya mendapatkan calon pelanggan dengan cara promosi, dengan cara membuat kemasan yang menarik. Intinya gimana caranya orang-orang nanya duluan. Intinya gitu ya teman-teman. Ini contohnya nih. Disebarkan diskon 99%. Nah dari promosi ini orang-orang trafficnya itu ngelihat apa nih diskon 90%. Nah orang karena penasaran sama ini akhirnya buka mataharimau.com, jadilah leads. Gitu ya. Contoh lain, apa ini? Indomaret, Alfamart itu melayani berbagai macam tagihan bulanan. Bayar listrik, bayar internet, bayar telepon, bayar air pam, bayar asuransi kesehatan, bayar cicilan mobil, cicilan motor. Tujuannya apa? Mendatangkan leads, mendatangkan calon konsumen. Mereka kan misalnya mau bayar, Pak saya mau bayar ini nih cicilan mobil. Sekalian ini lagi ada promonya nih sekalian. Bahkan kadang-kadang kalau saya bayar PAM gitu ya, bayar air PAM ke Indomaret, ya sekalian jajan gitu kan, sekalian jajan mumpung di Indomaret gitu. Jajan, minuman, minimal minuman. Intinya ini adalah salah satu cara untuk mendatangkan. Terus apa lagi? Oh, promosi. Ini intinya adalah membuat orang lain penasaran, membuat orang lain melihat. Udah, jangan lama-lama malu. Buka tiap hari kecuali hari kiamat. Ini intinya adalah membuat orang penasaran, datang, lihat, tanya. Intinya dari leads itu adalah itu ya, teman-teman ya. Nah sekarang baru ke cara yang kedua. Kalau tadi di leads itu bagaimana caranya kita memperbanyak calon konsumen, memperbanyak leads. Kalau formula kedua, bagaimana caranya kita meningkatkan nilai konversi. Tuh, berarti kalau dari 10 orang, cuma satu yang jadi pelanggan. 10 calon pelanggan, kalau nilai konversinya 10% berarti 1. Nah, di tanggal kedua, itu kita bagaimana caranya meningkatkan nilai konversi. Nilai konversi itu adalah hasil dari produk yang memberi solusi, menarik, atau membuat orang ingin.
Nilai konversi adalah hasil dari harga yang terjangkau oleh target pasar kita sesuai dengan value yang diharapkan. Terus nilai konversi juga bisa jadi adalah hasil dari kemudahan. Misalnya ada diskon, ada cicilan, terus DP cicilan 0%, DP rendah. Intinya gimana caranya di formula yang kedua ini membuat orang kemungkinan belinya, kemungkinan jadi pembelinya itu tinggi. Itu ya, jadi ini salah satunya. Pelayanan, bisa jadi mereka tertarik untuk membeli karena pelayanan kita yang memuaskan, pelayanan kita yang ramah, gitu ya. Ini caranya nih, memberikan jaminan uang kembali, produk yang dibutuhkan, sebagai target pasar yang tepat, memberikan benefit, testimoni pengguna lain. Intinya apa? Intinya bagaimana caranya di formula yang kedua ini meningkatkan kemungkinan, disebutnya konversinya gitu ya. Nah ini contoh-contohnya. Ini testimoni pelangsing tapi bohong, berlebihan. Ini contohnya cleaning service misalnya ya. Kalau misalnya ada orang yang ragu, kalau misalnya produk kita itu memberikan sebuah solusi, paling gampang tuh testimoni. Social proof, kan, buktinya kan. Jadi kalau misalnya cuman ngomongin janji-janji doang, kurang greget. Ini saya menjual cairan kimia untuk membersihkan wastafel. Buktinya mana? Nih buktinya. Nah biasanya konsumen kalau udah ngelihat ini, mereka percaya, akhirnya beli. Terus garansi uang kembali. Orang di formula yang kedua, itu gimana caranya kita membuat keraguan-keraguan mereka itu menghilang. Ya salah satunya garansi uang kembali. Kalau tidak puas, garansi uang kembali tanpa ditanya kenapa, misalnya kayak gitu ya. Intinya itu. Testimoni, Zanana Chips enaknya bikin kesel, misalnya kayak gitu ya. Ah gak enak. Cicilan 0%. Kalau orang mau beli sesuatu, berapa harganya? 10 juta, waduh mahal. Kalau 200.000 per bulan mau nggak? Wah itu baru murah. Nah itu intinya adalah membuat orang yang tadinya ragu-ragu, banyak pertimbangan, ragu-ragu, hambatan mereka itu disingkirkan. Formula yang ketiga, jumlah transaksi per bulan. Berapa kali pelanggan beli setiap bulannya? Atau bisa disebut juga repeat order. Repeat order adalah hasil dari kepuasan. Nih, perhatiin teman-teman ya. Pelayanan yang memuaskan, value yang lebih besar daripada harga yang dibayar. Monopoli, bisa jadi kan kalau kita menggunakan layanan yang gak ada pilihan lain, ya kita mau nggak mau kan repeat order terus. Jadi bisa jadi monopoli ya. Terus variasi, jadi nggak cuman itu aja. Jadi orang beli, misalnya kita jualan aksesoris handphone. Asalnya kan kita cuma jualan casing iPhone doang, power bank. Nanti lama-kelamaan supaya mereka ada alasan untuk kembali datang, ya kita bilang ke mereka kita ada fish eye, kita ada tongsis misalnya kayak gitu. Jadi intinya membuat orang lain datang lagi. Ini salah banyaknya ya, salah banyak caranya. Layanan yang memuaskan, memberikan lebih dari yang dijanjikan, cadangan stok yang tinggi, dan masih banyak lainnya. Beri manfaat selain dijualin, informasi produk baru, poin reward. Ya, buat pelanggan balik lagi. Ini contoh-contohnya. Member, poin rewards. Jadi daripada beli di situ, saya kan punya member S hardware nih, supaya ngumpulin poin nanti dapat hadiah. Akhirnya orang lebih memilih datang ke tempat yang dia punya member card-nya. Terus apa lagi? Fitness misalnya, daripada orang datang ke gym, sekali nge-gym berapa? 100.000. Nah lebih baik tawarin membernya. Mas daripada 100.000, setiap kali datang mending 1 juta aja sebulan. Bebas mau datang kapan aja kayak gitu. Intinya membuat orang datang beli lagi. Kupon member cuci 10 kali gratis 1 kali misalnya gitu ya. Atau cuci 10 kali gratis 5 kilo laundry misalnya kayak gitu. Intinya apa? Intinya di formula yang ketiga ini bagaimana caranya membuat orang belinya lebih banyak. Yang asalnya cuma 1 kali sebulan jadi 2 kali per bulan. Menjadi 3 kali per bulan. Nah, masuk ke materi yang formula yang keempat. Rata-rata rupiah per transaksi. Yang kita datang ke bisnis kita melakukan transaksi itu rata-rata mereka spending uang berapa? Ngeluarin uang berapa? Market basket keranjang gitu ya.
adalah hasil dari promosi, cross selling, upselling, bundling gitu ya. Variasi, banyak caranya. Menaikkan harga, terus batasan waktu diskon, bundling, bayar cicil, promo, tawarkan kualitas bukan harga, minimum order quantity. Intinya apa? Di formula keempat ini membuat orang yang biasa belanja 50.000 jadi naik jadi 70.000, jadi 80.000. Intinya membuat orang yang biasa beli satu nominal tertentu, dengan formula ini kita cari cara supaya mereka belanja lebih banyak. Ini contohnya. Ya, yang mungkin udah sering banget kita alamin kan ya. Tadi cuma membeli kentang, ditawarin yang lain. Jadi paket hemat yang sebenarnya nggak hemat gitu. Beli burger sekalian kentangnya mau di-upgrade nggak? Cuma nambah 5.000. Nah kalau ada 1.000 orang datang ke McDonald, terus ngomong iya, cuma nambah 5.000, cuma nambah 5.000. 5.000 dikali 1.000 orang, berapa itu? Itu udah kenaikan yang banyak banget. Terus ini namanya cross selling ya, jadi menjual sesuatu yang berbeda. Kalau upselling itu menawarkan sesuatu yang lebih mahal. Mau burgernya sekalian sama paket mealnya nggak? Sekalian minumnya sama kentangnya, paket meal. Ya boleh deh, jadi akhirnya mereka belanja lebih banyak. Beli 2 gratis 1. Ini salah satu promo yang tujuannya adalah membuat orang belanja lebih banyak. Ini baru kita langsung masuk ke yang formula kelima. Berapa persen keuntungan dari omset itu adalah margin. Menaikkan penjualan, menekan cost, menekan biaya. Prinsipnya itu sederhananya. Dampak dari efisiensi, penghematan operasional, penekanan HPP, efektivitas, merampingkan alur bisnis, mempercepat cycle time. Produktivitas, meningkatkan kinerja karyawan. Value, ya, jadi untuk meningkatkan margin, salah satunya adalah meningkatkan value produk kita. Supaya apa? Harganya jadi naik. Gitu ya. Ini contoh-contohnya. Oh ini masih cara-caranya. Tinggikan value, naikkan harga. Promo produk yang marginnya besar. Kurangi diskon, jual kualitas, hindarkan perang harga. Tingkatkan produktivitas, investasi teknologi. Intinya di formula yang kelima itu adalah meningkatkan pendapatan. Kita naikin value produk supaya harganya lebih mahal. Selain itu juga kita menekan cost, biaya-biaya nggak perlu disingkirkan. Yang bisa dijadikan variabel, kita jadikan variabel. Studi kasus ya. Tahu nggak ini apa? Apa nih? Nah, sop buntut. Nah, kalau diperhatiin datang ke restoran-restoran yang saya nggak tahu makanan enaknya apa, saya suka tanyakan, Mas ini di sini yang spesial apa? Sop buntut. Selalu sop buntut jawabannya. Karena apa? Marginnya yang paling gede ternyata. Saya pikir emang kok kebetulan ya orang-orang tuh spesialisasinya sop buntut semua. Ternyata memang itu marginnya paling gede. Mas ini yang spesial apa? Sop buntut. Sop buntut, sop buntut terus. Ternyata itu untungnya paling gede. Nah, contoh ini. Ini apa ini? Mana Mas Bun Bun? Ini adalah tampangnya bawang maniak zaman dulu. Sekarang begini kan. Jadi intinya apa? Dengan meningkatkan value, rasanya, kemasannya, kontennya, itu isinya ya rasanya, konteks, kemasan, di endorse artis, itu meningkatkan value produknya. Kalau value produknya meningkat, kita bisa meningkatkan harganya. Makin besar. Contohnya misalnya nasi goreng yang biasa, di rebranding menjadi nasi goreng mafia, jadi restoran. Ini walaupun ini bukan sejarahnya ya, maksudnya sama-sama nasi goreng lah gitu ya. Nasi goreng yang ini paling untungnya cuma berapa? Paling 5.000 kali ya, saya juga kurang paham sih. Keripik singkong pedas, jadi Maici, di branding gitu ya, jadi meningkatkan value produk. Apa ini? Oh, promosi lagi. Nah, sekarang kita coba anggaplah kita sekarang sudah mempraktekkan 5 jurus itu, 5 formula itu. Ini yang tadi ya, teman-teman masih ingat ya. Oke lah, saya tidak perlu mencari calon pelanggan lagi. Saya mau langsung aja meningkatkan nilai konversi. Jadi calon pelanggannya tetap nih 2.000. Kemungkinan orang belinya saya bikin naik. Jadi mungkin saya kasih testimoni, saya kasih garansi uang kembali, akhirnya naik nih. Jadi 30%.
2.000 dikali 30% sama dengan 600 orang. Nah, terus yang asalnya transaksi 1 bulan sekali, saya bilang, oh begitu mereka order, saya kasih voucher. Mbak, ini voucher diskon 50.000 rupiah, tapi khusus di pembelian di bulan yang sama. Nah, akhirnya mereka balik lagi jadi 2 kali. Gitu ya, jadi 2 kali. Terus yang asalnya mereka biasa beli 50.000, saya tawarin misalnya mereka beli dompet kulit misalnya, oh dompet kulit 50.000. Nah, apapun itu ya, terus saya tawarin yang lain, akhirnya mereka belanja yang asalnya 50.000 jadi 70.000 misalnya. Akhirnya gimana? 600 pelanggan dikali 2 dikali 70.000, 84 juta. Nah terus marginnya naik jadi 30%. Jadinya keuntungannya 25 juta. Nah, kebayang nggak teman-teman? Jadi teman-teman boleh milih nih, mau pilih salah satu aja, atau pilih semuanya sekaligus. Nah kemarin kan, kalau nggak salah Pak Andri ya yang nanya, Mas Gazan gimana sih marketing yang efektif itu seperti apa sih? Marketing yang efektif itu disebut efektif itu kalau tepat sasaran. Nah kalau kita ngerti ini, kita ngerti kita tuh promosi tujuannya apa. Menarik hati calon pelanggan, supaya orang tertarik untuk datang. Nah berarti fokuslah di aktivitas-aktivitas yang menaikkan calon pelanggan. Referral, apa misalnya dikasih diskon untuk pertama kali datang. Intinya membuat orang datang gitu ya, buat orang datang. Nah terus kalau misalnya suatu saat teman-teman dikasih studi kasus sih, Zan saya punya bisnis nih, yang nanya banyak, tapi yang beneran order sedikit. Berarti itu yang salah di mana? Konversi. Berarti ilmu ini kita bisa menganalisa, ini salahnya di mana ya? Ya enggak? Kalau konversi kita udah tinggi gimana? Misalnya konversinya 80%. 8 dari 10 orang yang nanya, itu pasti beli. Kalau konversinya udah naik, apa yang mau ditinggiin? Selain konversi, nambahin calon pelanggannya bisa, nambahin rata-rata rupiah mereka setiap kali transaksi bisa. Intinya apa teman-teman? Kalau teman-teman paham dan apa namanya, bukan untuk dihafal ya teman-teman ya, teman-teman harus paham, bukan untuk dihafal. Nah kalau teman-teman mengerti ini, insya Allah akan sangat bermanfaat untuk bisnis kita. Menganalisa ini salahnya di mana ya. Ini kok yang daftar jadi reseller Zanana 25-30. Tapi kok yang transfer cuma 5, cuma 3 ya? Saya bilang kayak gitu ya. Nah terus saya minta tolong tim saya tanyain tuh ke mereka. Mereka kenapa nggak transfer? Oh ternyata begitu saya tanya, mereka nggak ngecek email. Jadi kan kalau saya, orang daftar reseller Zanana di website, ngisi form, nama, alamat, terus tahu Zanana dari mana, bla 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 gitu ya. Nah kalau mereka udah kepilih sama kita, udah sesuai syarat, kita kirim informasi selanjutnya pakai email. Nah ternyata begitu diselidiki, dari 30 orang yang daftar, itu cuma 3-5 orang yang transfer. Mereka nggak ngecek email, jadi mereka nggak tahu ada email masuk. Nah akhirnya kalau kita udah ngerti masalahnya di mana, oh ya udah gampang. Kita bikin SMS apa namanya? SMS apa? Intinya nge-SMS mereka, silakan cek email. Nah semenjak kayak gitu naik konversinya. Dari 30 yang daftar, 20 yang transfer. Asik ya? Jadi kalau kita udah tahu nih masalahnya di mana, kita ngerti langkah-langkah apa aja yang tepat. Itu yang dimaksud dengan marketing yang efektif. Marketing yang efektif adalah marketing yang tepat sasaran. Selesai. Selesai materinya. Bisnis itu ilmu, bukan klinik. Itu kata-katanya Om Jaya ya. Jadi bisnis itu sebenarnya adalah keilmuan. Materinya silakan teman-teman yang mau tanya atau kurang jelas. Udah jelas semua ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Eko. Saya mau nanyakan skema untuk reseller, Mas. Persentase aja. Jadi kalau misalnya agen, reseller, distributor itu idealnya di angka berapa? Seperti itu. orangnya, Mas. Kenapa?
maksudnya di angka berapa tuh harganya atau Persentasenya, ya kalau harga kan kita setiap produk kan beda-beda, maksudnya Oh. berapa persen ini? berapa persen reseller gitu? Gitu Mas? Gitu ya Mas Eko ya? Saya sih nggak ada patokan ya, dibilang bagus itu seperti apa. Tergantung kebutuhan kita. Intinya kalau saya dibagi 3. Ini saya ya, belum tentu benar, belum tentu salah juga, tapi boleh barangkali menginspirasi. Itu diperuntukkan untuk siapa saja yang mau jualan Zanana, itu reseller. Jadi boleh mahasiswa, boleh orang kantoran, boleh. Nah kalau agen, ini dia minimal ordernya lebih banyak, dan syaratnya adalah mereka harus fokus jualan. Mungkin mereka punya online shop, mungkin mereka punya toko offline, itu boleh jadi agen. Apa benefitnya agen yang nggak didapatin reseller? Agen dia dipromosiin di website kita, dipromosiin di sosial media, dipromosiin di website. Kalau agen. Nah kalau distributor itu khusus yang ruang lingkup kegiatan usahanya adalah mendistribusikan produk. Jadi gini, misalnya ya, Zanana kalau mau jadi distributor minimal order 2000 pieces. Nah terus tiba-tiba ada reseller, dia punya duit buat beli 2000 pieces. Belum tentu dia jadi distributor. Karena tidak sesuai syarat. Mungkin dia bisa dapat harga distributor tapi statusnya cuma reseller. Harganya harga distributor tapi statusnya cuma reseller. Distributor itu dia yang membawahi reseller-reseller sama agen-agen di suatu kota. Nah, tips dari saya, kalau teman-teman mau masuk ke dunia reseller, mulailah dari reseller justru, jangan mulai dari distributor. Saran dari saya teman-teman ya. Misalnya, di Banjarmasin, reseller Zanana misalnya udah ada 10, dengan penjualan rata-rata per bulannya 4.000 pieces misalnya. Kalau kita udah punya reseller banyak itu, tinggal kita bikin lomba ke mereka, siapa yang memenuhi syarat dan penjualannya paling banyak, boleh jadi distributor. Naik tuh, jadi dari 10 reseller di Banjarmasin, 1 jadi distributor, distributor ini nanti jadi membawahi reseller-reseller yang sudah ada. Jadi jangan mulai dari distributor malah, saya bilang kayak gitu. Karena kalau distributor itu bermainnya apa? Area kan, protect area. Nah sementara kalau yang namanya era digital, orang-orang tuh malah udah nggak ada istilahnya wilayah. Pernah kejadian konsumen Zanana, ada orang Bandung. Dia ordernya di Medan. Nah begitu produknya sampai ke Bandung, dia ngelihat produksi Bandung Jawa Barat. Kalau udah masuk internet itu udah wilayah itu udah nggak jelas tuh. Nah kalau misalnya kita baru mulai udah pakai distributor, apalagi pakai protect area, nanti pergerakannya akan lambat. Misalnya ya, dicari distributor Bandung, Jakarta. Nah begitu udah ada protect areanya Bandung, Jakarta. Nah kadang-kadang si orang Jakarta ini punya teman di Medan, punya teman di Batam, punya teman di Papua. Nah karena terproteksi oleh proteksi area ini, jadinya lambat pertumbuhan bisnis kita. Bayang nggak? Jadinya saya punya teman di Jakarta, tapi kan saya cuma Bandung doang, ya udah deh, nggak jadi. Nah kalau di seller, silakan mau jual ke Medan, jual ke Papua, jual ke Malaysia, silakan. Daerah udah banyak resellernya, permintaan udah banyak, baru ambil satu distributor untuk membawahi reseller. Tujuannya apa? Supaya ongkos kirimnya semakin murah. Kita kirim ke distributor sekaligus, misalnya 3.000 pieces. Itu ongkos kirimnya jauh lebih murah daripada kita kirimnya cuma 100. Itu tips dan trik aja ya Mas ya. Kurang lebih kayak gitulah. Itu. Pikir di mana? Ini yang materi ini teman-teman udah paham? Yang kurang jelas di ini ya, tanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Virus, Mas Gajan, saya mau tanya, Zanana setelah sekian tahun sampai sekarang ini, presentasinya itu penjualannya di offline sama online besaran mana? Itu yang pertama. Terus sekarang pastikan reseller tambah sedikit. Itu sedikitnya kira-kira ada, boleh dikasih tahu ada berapa reseller saat ini dan perbandingannya sama di awal itu berkurang berapa persen? Terima kasih. Itu jam seharusnya. Ya tadi ini pertanyaannya tentang Zanana, nggak apa-apa lah. Mumpung ada ini.
Kalau sekarang persentasenya itu offline online 50-50 Mas. Kalau sekarang. Jadi kita masih ada reseller tetap ada. Penjualan di retail pun 50 juga, 50-50 lah. Walaupun nggak bulat 50-50 ya, 55-40 kayak gitulah. Nah, terus kalau reseller sekarang yang aktif itu di angka 70-an Mas. Kalau dulu itu 100 biasanya yang aktif. Tapi ya itu 70 itu biasanya gini Mas. Dia sekarang aktif nih selama 3 bulan jualan di kampusnya. Nah terus nanti mereka menghilang sebulan, 2 bulan, nanti di bulan break yang ketiganya setelah mereka menghilang nanti order lagi, jualan lagi 2 bulan. Jadi on off gitu loh Mas. Saya sampai kapanpun menggantungkan hidup saya ke reseller. Karena mereka on off. Kecuali yang punya komitmen itu agen, distributor, mereka bisa dikasih target. Kalau reseller memang suka-suka mereka, mau jualan silakan, nggak apa-apa. Jadi nggak diprotek. Jadi itu ya Mas ya. Jadi yang aktif sekarang sekitar 70-an reseller. Ya, terima kasih. Saya Andi dari Jogja, usaha apotek. Mau tanya tentang ilmu ini, bagus sekali, menarik sekali. Saya berulang kali dapat ilmu ini juga, tapi saya nggak bisa nerapin. Yang pertama, gimana kita ngitung coba? Misalnya kita lead-nya nih, kita hitung 2000. Dari mana kita bisa hitung 2000? Terus kita target, ayo kita naikin 10%, 2020 berarti ya, 2200. Nah itu gimana cara ngitungnya? Terus konversinya itu kita buat parameternya seperti apa? Teknisnya seperti apa gitu. Makasih Kak Afgan. Mas siapa Mas? Tadi Mas Andi ya? Andi. Mas Andi. Ya. Oke. Dihitung Mas. Kalau online memang kelebihannya online itu semuanya kan terdata ya. Nah kalau offline gimana? Paling dihitung ceklek gitu ya. Nah sebenarnya nih ya, kalau mau lebih lengkap lagi, harusnya 6 ways. Traffic dikali konversi sama dengan leads tuh ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisnisnya retail, maksudnya retail itu di apa ya, outlet gitu ya, kafe, restoran, apotik, terus apalagi salon, bengkel. Coba aja pakai 6 ways. Trafficnya duluan nih, traffic yang lewat di depan toko kita itu berapa banyak. Kita hitung. Motor setiap 10 menit ada 5.000 misalnya ya. 10 menit ada 2.500. Nah, itu traffic itu berarti sejam ada berapa tuh? Misalnya 5.000, berarti 5 kali 6 ya, 30.000 ya, betul nggak sih? Nah 30.000 itu di traffic itu dikonversi menjadi leads. Gimana caranya? Yang tadi nih, dicegat misalnya, dikasih voucher. Ini ya, bentar. Nah ini yang membuat traffic menjadi lead. Inilah yang mendatangkan lead. Desain yang mencolok, penawaran yang misalnya penawarannya bagus tuh misalnya. Membuat traffic yang lewat penasaran, kepengen masuk. Begitu masuk itu udah leads. Nah terus mau meningkatkan dari 2.000 mau ditingkatkan 10%, 2.200. Nah itu kita nggak akan bisa meningkatkan kalau kita nggak bisa ngitung. Jadi yang pertama memang harus dihitung dulu Mas. Sebelum dan sesudahnya. Nah sebelumnya harus dihitung. Gimana caranya? Kalau di offline ya mau nggak mau nih, begini cetrek 1, 2, 3, mau nggak mau itu. Kalau di online mah enak, kan ada misalnya kayak gitu kan, atau yang data orang udah order tapi belum transfer, misalnya kayak gitu-gitu. Itu enak Mas. Intinya kayak gitu ya Mas ya. Kurang jelas? Mas Andi gimana? Oke ya. Yang lain? Ya. Tuh di sebelah sana tuh banyak banget. Mic-nya di mana? Cuma satu mic-nya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian. Mana Mas? Saya Adrian. Oh itu ya, Mas Adrian. Oh, ya, kelihatan. Kebetulan usaha saya bergerak di bidang distribusi produk-produk kuliner. Kita handling juga beberapa brand dari YA juga kebetulan. Nah yang ingin saya tanyakan adalah beberapa hal tentang, kan sekarang udah mulai masuk ke Transmart ya, ke arah retail ya seperti itu. Efek
negatif yang berpengaruh ke arah agen dan distributor di tiap kota tersebut. Satu, terus kalau untuk Zanana sendiri untuk strategi marketing menggunakan berapa persentase dari omset yang di biasanya? Itu aja cukup. Budget promosinya gitu Mas ya kurang Iya lebih. betul. Oke. Mas Adrian Mas ya. Iya. Oke. Dari reseller sama agen itu malah nggak ada sama sekali Mas. Karena kan mereka begitu daftar udah komitmen. Saya bilang di awal sama mereka saya tidak menjanjikan banyak gitu loh sama mereka. Soalnya gini ya, walaupun kata-katanya nggak begini, seolah-olah gini. Zanana ujung-ujungnya mau masuk retail. Sebelum masuk retail silakan jadi reseller gitu loh. Tapi nggak kayak gitu kata-katanya. Dan di persyaratan di formulir pendaftaran itu udah ada kata-kata itu Mas. Jadi alhamdulillah sampai sekarang mereka belum ada efek negatifnya. Yang negatif justru apa? Cash flow-nya kan, karena mereka bayarnya mundur. Itu justru itu yang negatifnya malah pengaturan cash flow-nya. Kita harus nego bayar mundur ke supplier. Jadi kita juga bilangnya ke mereka, Pak, saya dapat duit dari Transmart setiap tanggal 10 sama tanggal 23 Pak. Jadi saya bayarnya ke Bapak tanggal 14 ya sama tanggal 26 sebenarnya kayak gitu. Nah, tadi apa lagi Mas selain itu? Udah itu doang ya? Udah deh. Oh ya budget promosi. Budget promosi saya malah baru dapat ilmunya tadi ya di Mas Dania. Baru tahu ternyata harusnya biaya promosi dan distribusi itu dijadikan cost ya harusnya. Malah saya baru tahu. Kalau selama ini kita Zanana prinsipnya simple. Profit sama dengan omset dikurang biaya. Jadi saya bilang gini, kalau misalnya saya keluarin uang untuk promosi sebesar 10 juta, kembalinya 30 juta, nggak masalah. Jadi saya selama ini masih pakai teori gitu. Mau keluar uang 50 juta, asalkan kembalinya 100 juta, 150 juta, saya bilang itu berhasil. Gitu. Saya baru tahu teori yang tadi dari Mas Dania tuh. Harusnya harga produk itu di dalamnya ada biaya promosi dan distribusi. Saya baru tahu tuh. Gitu ya Mas Adrian ya. Intinya profit sama dengan omset dikurang biaya. Kalau misalnya kita keluar uang asal kembali 3 miliar kan nggak apa-apa. Gitu? Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvin dari Makassar, Mas. Mas Elvin? Dari Makassar. Ya. Gini Mas, tadi Mas sempat cerita bahwa reseller itu cuma sementara aja, mereka nggak loyal. Saya juga merasakan hal yang sama Mas, jadi mereka benar-benar kurang bisa diandalkan secara komitmen begitu. Nah, tapi saya punya produk dan saya yakin teman-teman di sini juga sudah siap masuk ke retail Mas. Nah cuma ini masalahnya Mas belum sempat bilang caranya. Nah, nah ini pertanyaan saya yang pertama, syarat-syaratnya apa aja Mas? Prosesnya Mas dulu berusaha menawarkan produknya masuk ke situ gimana? Yang kedua, tips-tips agar diterima di retail Mas. Apakah ada trik-trik seperti itu yang bisa dilakukan? Dan pertanyaan ketiga, gimana trik-trik, tips-tips untuk membuat naik penjualannya gitu. Siap. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang harus saya sampaikan, jangan paksa produk kita masuk ke retail terlalu dini. Apalagi kalau brand kita belum terkenal. Kan belajar itu kan teman-teman ya, bukan langsung laris. Ada saluran distribusi, ada saluran promosi. Saluran distribusi adalah upaya untuk menyampaikan produk. Kalau promosi adalah upaya untuk mengkampanyekan produk. Nah, saran saya, kenapa saya bilang jangan terlalu dini masuk ke retail. Satu, kalau kita baru, artinya produk kita belum terkenal. Kalau kita paksa masuk ke retail, produk kita belum terkenal, nantinya jadi dead stock. Gitu kan, jadi begitu masuk ke retail, ini produk apaan sih gitu, belum terkenal nih. Kecuali apa? Kecuali kita punya banyak duit. Kayak perusahaan-perusahaan multinasional. Masukin ke Indomaret, masukin ke Alfamart, tinggal iklan. Sekarang tersedia di toko terdekat. Selesai, dia terkenal. Nah kalau kita, modalnya nggak banyak. Jadi kita mulai dari reseller. Tujuannya apa? Supaya si reseller ini bisa menyampaikan produk ke konsumen sekaligus mempromosikan. Jadi walaupun nggak ada yang beli, produknya udah terkenal duluan. Yang sering saya kasih contoh kan, misalnya Mas Elvin, tadi siapa yang nanya? Siapa? Mas Elvin ya benar. Misalnya Mas Elvin jadi resellernya Zanana.
foto Zanana di upload ke sosial medianya Mas Elvin, terus Mas Elvin bikin status, ayo di order keripik pisang Zanana, Ibu kalau berminat PM ya, misalnya kayak gitu. Nah walaupun nggak ada yang beli itu Mas ya, tapi merek Zanana udah terkenal duluan. Itulah yang disebut the power of reseller. Satu, mereka bayarnya cash di depan. Kalau retail kan bayarnya mundur. Kalau reseller kasih duit dulu baru kita kirim produk. Nah yang kedua, mereka sekalian selain jualan, mereka pun. Nah, kapan kita sebaiknya masuk ke retail? Itu saat produk kita sudah cukup dikenal oleh banyak orang. Nah terus demand-nya udah tercipta, tapi distribusinya kesulitan. Itulah saatnya masuk ke distribusi konvensional. Nah, gimana caranya? Sebetulnya yang gampangnya kita tinggal datang aja. Telepon ke, misalnya kita mau masuk ke mana? Circle K. Telepon ke Circle K, Pak, saya mau masukin produk. Minta janji, udah selesai. Simpel. Kadang-kadang kan kita suka ketakutan. Gimana ya caranya masuk ke sini, masuk ke sana. Ternyata kita memang belum nanya sama sekali, gitu kan. Misalnya kepengen masuk ke Blitz Megaplex, udah pernah coba belum? Mas Alvin udah pernah coba belum? Nanya-nanya ke Transmart. Belum kan? Padahal kalau nanya doang ketemu jawabannya. Kadang-kadang kita suka ketakutan gitu ya. Jadi gimana caranya? Datang ke sana bilang mau supply produk. Nah terus apa yang membuat produk kita diterima? Nah ini saya perhatiin ya. Teman-teman saya cerita juga soalnya. Di Zanana di Carrefour dibayarnya berapa lama? 2 minggu saya bilang kayak gitu. Kok saya 3 bulan ya? Ternyata mereka 4 bulanan juga di Carrefour. Oh ternyata ini adalah cara halus mereka menolak kita. Bayang ya, kenapa sih si Carrefour ini nolak kita? Kemungkinan besar karena produk kita nggak terkenal. Terus terkenal dulu. Jadi mereka itu masuk ke Carrefour tapi pembayaran 3 bulan, 4 bulan. Oh ternyata itu adalah cara halus mereka untuk menolak. Kenapa? Karena produk teman-teman saya itu yang 3 bulan, 4 bulan dibayarnya memang siap gitu ya, masih warna aluminium, tempel stiker, masih kayak gitu doang. Gak ada jendelanya, gak ada foto produknya. Nah masalah administrasi, masalah standarisasi produk, itu normal standar sih Mas. Barcode, nutrition fact, komposisi, kedua produksi, kadaluarsa, berat bersih, sertifikat PIRT atau BPOM atau halal, udah. Sebetulnya kalau udah memenuhi syarat-syarat itu udah. Nah, cuman ternyata teman-teman saya ini ditolak secara halus. Jadi ya udah deh boleh masuk Carrefour tapi bayar 3 bulan ya. Ternyata gitu Mas. Gitu ya Mas ya. Yang lain sampai jam berapa nih Mas? Mana mic-nya di mana? Mas. Oh selesai. Satu lagi aja ya. Mas. Satu lagi. Mas. Oh ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya juga di situ juga ya? Iya. Itu cie. Oh 2 lagi loh Mas ya. 2 tapi jangan banyak-banyak pertanyaannya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wahyu Hidayat dari Padang. Mas Wahyu? Ya. Saya bisnisnya retail komputer dengan retail rendang mayus. Oh ini? Iya. Terus? Yang mau saya tanyakan gini Mas, dengan 5 way to increase your profit itu kan penerapannya Mas sebelum ini di sistem reseller. Ketika masuk di pasar retail, itu kan ada regulasi dari Carrefour-nya sendiri, dari Transmart-nya sendiri. Gimana caranya Mas untuk meningkatin jumlah transaksi pembelian sama rata-rata gimana caranya meningkatkan itu ketika produk Mas sudah ada di retail? Pertama. Yang kedua, bagaimana Mas Ghazan nentuin atau proteksi harga supaya harga Zanana ini nggak terlalu mahal, padahal di retail store sendiri itu udah include PPN 10%. Jadi bagaimana Mas itu biar nggak terlalu mahal itu Mas. Terima kasih. Saya ya. Tadi yang pertama apa ya? Cara ningkatin rata-rata transaksi. Caranya sama seperti ini. Dan kalau kita masuk retail malah gampang Mas. Kita tinggal bilang ke buyer kita nih, kan kita suka diurusin sama buyer nih. Misalnya ada buyer lokal, ada store manager. Kita tinggal bilang, Pak,
bulan ini Zanana bikin promo ya Pak, beli 2 gratis 1. Mereka tinggal iya aja. Bahkan mereka yang minta, Mas Gazan bikin dong bundling satu harga untuk 5 rasa, tapi pengen yang kemasan kecil. Kadang-kadang mereka yang minta. Misalnya saya mau meningkatkan rata-rata transaksi. Nah saya tinggal bikin misalnya satunya 23.000. Saya bikin harga misalnya beli 3 cuma 55.000. Jadi kan yang rata-rata biasanya orang cuma beli 1, jadinya beli 3 gara-gara oh ini lebih murah misalnya kayak gitu. Dan itu saya bisa request ke mereka. Bisa request kan mungkin teman-teman juga sering lihat di Indomaret, Alfamart, di Jogja. Pokoknya di retail-retail suka ada promo-promo. Si produsennya atau apa ya dibilangnya prinsipalnya gitu yang minta. Yang bikin promo, bundling sama beli sampo gratis odol misalnya kayak gitu. Pasta gigi, itu bisa kita request. Jadi cara-caranya sama yang ada di sini. Tinggal request ke mereka. Saya mau gini dong bulan ini kayak gitu. Terus apa yang kedua tadi Mas? Cara proteksi harga biar nggak kemahalan karena harganya udah include PPN kan kalau di retail. Oh, nanti kita negosiasi Mas sama mereka. Begitu di awal kita negosiasi. Mereka nanya, ini mau dikasih kita berapa harganya? Kita kasih penawaran gitu kan. Nanti dikalkulasi sama mereka, dihitung tambah pajak, dihitung keuntungan mereka. Nanti mereka kasih harga. Oh ini paling kalau segitu, oh itu jangan 25.000, kita nawar. Gitu. Nawarnya kita minta margin mereka diturunin atau kita kasih harga ke mereka lebih turun. Gitu. Jadi diproteksinya saat negosiasi Mas. Jangan sampai overpricing. Gitu. Satu lagi ya Mbak, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Ninta dari bisnis Koko Faza. Yang saya ingin tanyakan adalah selama ini kan Koko Faza itu ada reseller, terus ada agen. Di bawah agen ada reseller. Nah, pengennya itu kita pengennya distributor. Nah, bagaimana sih fasilitas distributor yang seharusnya didapatkan seperti itu? Okay. Nah, seiring berjalannya waktu, kita juga nggak selamanya kan agen sama reseller itu jualan online ya. Nah, akhirnya kita ada sistem franchise seperti itu. Kita alhamdulillah udah launching itu selama 2 minggu, udah 10 franchise yang bergabung gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih tips-tips franchise itu yang baik bagi produk, saya itu minuman coklat ya, sebagai produk minuman coklat tuh gimana sih tips-tipsnya, mungkin jaraknya, terus fasilitasnya gimana, seperti itu. Terima kasih. Oke. Yang pertama dulu ya Mbak Anita, betul? Yang pertama dulu tentang distributor. Nah waktu itu saya pernah dapat email, subjeknya kepengen jadi distributor Zanana, misalnya kayak gitu ya. Nah terus kita sempat ngobrol-ngobrol di email, terus si calon distributor itu dia bilang gini, Mas kalau saya jadi distributor Zanana, aja nanti dibantuin promosi enggak? Loh kebalik, harusnya distributor itu tugasnya adalah membantu produsen memasarkan. Jadi lucu kalau ada distributor yang minta dibantuin promosi. Salah tuh, jadi yang benar adalah distributor membantu produsen mendistribusikan produk. Nah kalau ada distributor yang minta dibantuin promosi. Nah jadi tadi kan pertanyaannya, fasilitas apa sih yang cocok untuk distributor? Ya biasanya sih bonus gitu ya, cashback, terus reward, itu fasilitas-fasilitas. Kalau mencapai target dapat hadiah, umroh atau apakah itu. Tapi yang terpenting distributor itu harus punya banyak titik. Jadi begitu kita selesai deal sama mereka, hari ini kita deal sama distributor, besoknya produk kita udah ada di titik-titik yang si distributor itu udah punya. Jadi prinsipnya salah kalau ada distributor minta bantuin produsen, promoin kita dong Mas Gazan di sosial media. Oh kebalik. Harusnya distributor itu tugasnya membantu produsen. Distributor. Nah kalau franchise, saya nggak berani banyak bicara soal franchise. Cuman yang mau saya ingatkan ke Mbak Anita, itu franchise atau business opportunity atau apa tuh? BO Pak. BO mungkin ya. Jadi kalau franchise itu kan whole system gitu ya. Kita yang training, ada standar jenjang karir dan itu franchise mungkin ya. Kalau BO kan mungkin reseller tapi ada paket gerobaknya gitu kali ya, betul ya? Saya nggak berani
banyak karena saya belum punya banyak pengalaman di sana. Itu ya Mbak Nita ya. Oke, waktunya udah habis teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyimak. Mudah-mudahan materi ini bisa diterapkan di bisnis kita praktekkan. Dan kalau udah terbukti berhasil, nanti teman-teman saatnya berbagi sama kiri kanannya di lingkungan masing-masing. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close untuk